Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat di tengah Alhamdulillah. pandemi COVID-19 yang luar biasa, yang sangat tidak normal. Kesempatan ini menjadikan kita perlu berkreativitas ya di dalam bagaimana kita bisa tetap beraktivitas dan berkarya, dan salah satu bentuk yang sore hari ini kita selenggarakan bersama atas dukungan dari Pena Sarana Informatika dan INC ya, Indonesia Notary Community ini sangat-sangat kita syukuri. Webinar ini didukung oleh dua institusi itu. Selamat datang di sini kami sampaikan kepada para narasumber, khususnya ini Pak Peri Farok. Selamat sore Pak. Ya, alhamdulillah bersyukur sekali kita tahun lalu, awal tahun ya, Januari tahun lalu kita sudah bertemu berbincang cukup lama dengan Pak Peri, mendapatkan pencerahan dalam acara Semarang ya. Di Semarang ya. Yeah. Dan ini ketemu kangen lagi di acara kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan yang tidak kalah ya dengan yang lalu, karena kita banyak sekali hal-hal yang perlu kita diskusikan, dan salah satunya di sini bagaimana kita mensikapi keluarnya POJK ya, yang merupakan stimulus dampak COVID-19 ini dalam kaitannya dengan penanganan pembiayaan pada perbankan syariah. Demikian juga kepada para narasumber yang lain, ini dari teman-teman sendiri, dari Abhaisi, Pak Bagio, kemudian juga Bu Dewi Nurul, Pak Habib juga. Terima kasih. Nanti kita bersama-sama berbicara di seputar itu. Untuk rekan-rekan dari anggota Abhaisi yang sudah hadir, ini saya lihat ada Bu Utari dari Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum, Nova. Waalaikumsalam. Sudah saya nggak jumpa ya berapa tahun. Ya. Iya Bu, sudah berapa tahun. Iya betul ya. Alhamdulillah ini malah bisa mendekatkan. Ya. Meskipun iya. Bisa mendekatkan yang jauh Bu. Iya betul. Kemudian alhamdulillah. Ya Pak Hanif yang dari UGM kah? Atau dari mana ini? Nggak jelas. Oh, Hanifnya perempuan Bu, maaf. Karena kami punya kolega, karena nggak kelihatan gambarnya ya. Ada juga yang dari Papua ini Bu, maaf. Oh, dari Papua? Subhanallah. Iya, iya. Dari Mataram, Universitas Mataram juga ada Pak Muhaimin, ada Pak Fatullah, ini nggak kelihatan gambarnya tapi namanya sudah muncul. Terima kasih banyak semuanya saja, dan juga para mahasiswa di kelas-kelas hukum ekonomi syariah, hukum perbankan syariah, hukum bisnis syariah dari berbagai perguruan tinggi. Saya nggak bisa mendata satu persatu karena informasi ini meluas sangat, nggak tahu batasnya ya, karena setelah masuk ke dunia maya ini kita nggak tahu lagi batasnya, sudah lintas batas. Maka sangat bersyukur sudah berkumpul, sudah hadir di sini 186 peserta. Mudah-mudahan kajian-kajian yang kita sajikan hari ini, dan insya Allah akan kita ikuti dengan kajian-kajian yang lain nanti di kesempatan Ramadan, kita bisa tetap bekerja, berkarya, mengkaji berbagai hal yang terus berkembang, yang mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bisa menginspirasi, bisa menjadi bahan kajian berikutnya yang saya kira tidak akan selesai materi ini dibicarakan di sini. Karena kalau mau ideal, wah kita mestinya menghadirkan dari praktisi perbankan, dari OJK, dari ini. Tetapi saya kira karena memang tidak semuanya bisa dibahas dalam satu kesempatan. Oleh karena itu, harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat yang semakin luas bagi semuanya saja, sehingga kita bisa tetap berkarya, bekerja,
dalam kondisi WFH ini, work from home ini, karena kita memang terus dituntut untuk bekerja dan bekerja. Satu firman Allah yang ada di dalam surat Al-An'am menarik sekali ini. Ada 2 ayat yang agak berturutan yang mengingatkan kita agar tetap berkarya, bekerja. Surat Al-An'am ayat 130. Masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian di ayat 135, Allah juga menyambung lagi dengan memerintahkan kepada Rasulullah, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bagi siapapun yang mendengarkan ini bisa mengakses ini, baik anggota ABHESI, kemudian para mahasiswa, dan juga di sini ada saya kira beberapa rekan dari KNKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Assalamualaikum semuanya. Insya Allah hadir Bu, beberapa Bu. Wakili Bu Hilza, ini karena beliau orang sana ya, dan ada tim setidak-tidaknya ada 4 orang yang sudah sampai informasinya ke kami. Terima kasih sekali. Mari kita melalui kajian-kajian hukum ekonomi Islam ini bisa mewujudkan kontribusi yang real kita kepada negeri tercinta kita. Mudah-mudahan tetap sehat dan selamat berseminar. Mohon maaf jika ada dan memang ada kekurangan-kekurangan di sana-sini. Oh ya, saya belum menyapa para notaris ini. Ya, para notaris ini tadi sudah ada dari Madura. Bu siapa ini tadi? Ada banyak ini tim dari INC, Indonesian Notary Community. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya dan kita tunggu ya. ABHESI akan berdiskusi banyak dengan para notaris untuk Ramadan ke depan. Insya Allah kita rancang. Mohon doanya mudah-mudahan apa yang kita niatkan menjadi kebaikan melalui keilmuan ini bisa dimudahkan oleh Allah. Terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rofa. Dan sudah 205 peserta yang mengikuti. Kita sepakati dulu bahwa selain yang berbicara, mohon mute-nya ditekan pada mute semuanya, biar tidak mengganggu yang lain. Ya, kita sepakat ya. Jadi nanti kalau mau bicara silakan, tetapi kalau ada yang berbicara tolong di-mute-kan semuanya, ya, biar tidak mengganggu yang lain. Baik, untuk materi yang pertama, kami persilahkan Mas Ferry Pak Faruk yang akan bicara tentang dampak yuridis POJK nomor 11 POJK 3 tahun 2020 terhadap penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Waktu 20 menit, kami persilahkan Mas Ferry Pak Faruk untuk menyampaikan. Silakan Mas Ferry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Mohon maaf saya pakai kacamata karena di depannya lampu LCD gitu di dalam apartemen jadi gelap sekali. Tapi lampunya nyorot sekali gitu. Saya tidak menyangka juga, alhamdulillah gitu ya, saya kemarin ngobrol iseng-iseng dengan Mbak Dewi, kayaknya kok belum ada yang berbicara soal POJK stimulus dampak COVID di bidang syariah begitu ya. Tapi kebetulan hanya waktu yang kurang dari seminggu ini saja sudah 212 itu peserta gitu. Saya gembira sekaligus deg-degan juga gitu. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan bisa bermanfaat, bisa menjadi info atau lebihnya adalah stimulus juga gitu ya bagi ini kan forum yang sangat terhormat, ada pengajar, ada peneliti dan ada praktisi ya, termasuk notaris di sini gitu. Nah,
pada tanggal berapa gitu ya pastinya OJK sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 11 POJK 03 2020. Judulnya hebat sekali. Saya aja mengerti judulnya susah banget itu. Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyelesaian corona disease 2019, disingkat sebagai POJK stimulus dampak COVID-19. Nah, saya dulu masuk Bank BNI tahun 1998 itu langsung ke bagian Indonesia dalam keadaan resesi gitu ya. Jadi saya langsung kalau di Bank BNI dulu ahli hukum itu bisa harus pakai HP lain ya. Iya. Halo. Gimana Pak? Halo. Silakan. Enggak, ini Jadi barusan yang- ada. Ya, Ya, silakan. jadi saya kebetulan menspesialisasikan diri di bidang pengembangan bank syariah. Dulu sebelum ada bank syariah, Bank BNI Syariah gitu, jadi masih UUS, masih Unit Usaha Syariah, dan satu lagi yang jadi spesialisasi saya adalah restrukturisasi kredit gitu ya. Jadi beberapa hal yang mungkin mau disampaikan di sini juga itu menyangkut hal itu gitu. Nah, saya mengambil tema POJK stimulus dampak COVID-19, dampak hukum atas penanganan pembiayaan bank syariah bermasalah. Ini bisa ditampilkan atau harus saya tampilkan, Pak? Boleh ditampilkan, silakan. Mas. Tampilkan saya aja. Silakan. Halo? Ya, silakan. Sudah muncul, Pak? Belum? Belum. Oh, belum ya. Share. Sudah muncul ya? Sudah, Mas, silakan. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Nah, apa sih yang disebut pembiayaan bermasalah gitu ya secara praktek? Yang pertama adalah penurunan kolektibilitas. Jadi kolektibilitas itu ada 4 ya, ada lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kemudian pembayaran kemungkinan tidak tepat jadwal, kemungkinan juga berpotensi menunggak. Kemudian secara kontraktual juga bermasalah, debitur berpotensi tidak memenuhi syarat dan ketentuan akad, begitu ya. Dan secara bisnis sudah pasti berpotensi terjadi kerugian. Nah, kita juga mungkin sudah mengalami gitu ya, apalagi seperti saya ini pekerjaan sehari-harinya sebagai resource gitu, sebagai narasumber. Yang tadinya misalnya bulan April ini seminggu bisa ngisi 2 kali kan sekarang sama sekali stop semua begitu loh. Jadi work from home juga kayaknya agak sulit juga ya untuk para narasumber atau resource person begitu gitu. Nah, saya juga melihat bahwa yang namanya perekonomian, saya sendiri punya beberapa sampingan juga gitu kan, beberapa bisnis konkret, dan itu semua mengalami dampak gitu ya dari pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa kita sebenarnya menghadapi pembiayaan bermasalah gitu ya. Mungkin ada yang sudah atau ada yang menjelang bermasalah. Nah, ini kita lihat apakah misalnya memang debitur bank juga itu punya potensi seperti apa gitu ya di masa pandemi COVID yang kita juga belum begitu yakin tahu kapan akan berakhir begitu ya. Nah, yang pertama di dalam POJK 11 2020 itu disebutkan bahwa debitur itu termasuk debitur UMKM ya. Kalau menurut saya malah bahkan mungkin yang paling terkena dampak dari COVID itu adalah UMKM ya. Kemudian sektornya disebutkan beberapa, ada pariwisata, ada transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dan
dalam tanda petik itu sektor-sektor lain, tetapi sektor-sektor lain itu nanti harus dibuatkan kriterianya atau pedoman kriterianya yang terdampak itu seperti apa oleh oleh masing-masing bank gitu ya. Nah, kemudian terdampak COVID-19. Nah, di dalam POJK juga ada problem juga, apa sih yang disebut terdampak COVID-19 gitu kan. Nah, itu juga harus dibuatkan oleh bank, nanti seperti apa sih yang namanya terdampak COVID-19 gitu ya. Karena kalau dilihat dari POJK-nya sendiri, itu dia hanya memberikan contoh-contoh, dan contoh-contoh itu juga ditempelkan di dalam frekuensi ask question-nya ya. Jadi bukan di isinya, bukan di batang tubuhnya gitu. Nah, kemudian yang kemungkinan POJK ini adalah untuk menstimulasi secara perbankan gitu, yaitu kesulitan bagi nasabah untuk memenuhi kewajiban, terutama pembayaran pembiayaan. Nah, kalau kita lihat gitu ya, yang judul yang panjang begitu gitu ya, yang sepertinya serius begitu gitu, ada banyak sekali istilah-istilah yang tidak biasa di masyarakat gitu loh. Apakah itu seperti judul film, terus kemudian ketika kita nonton filmnya ternyata kok nggak rame gitu ya isinya gitu loh. Nah, konsekuensi dari penetapan POJK itu sebetulnya seperti apa gitu ya. Jadi setelah ada POJK ini, kemungkinan terhadap pembiayaan itu ada 3 gitu ya. Jadi kalau dalam bayangan saya gitu, yang pertama restrukturisasi kredit secara umum, restrukturisasi pembiayaan secara umum, kemudian restrukturisasi dalam rangka stimulus dampak COVID, dan yang terakhir saya akan jelaskan itu tentang penggunaan Postmeyer. Nah, di dalam POJK disebutkan bahwa dalam tanda petik gitu ya, sifatnya seperti apa sih gitu bank menerapkan stimulus ini gitu. Ternyata kalimatnya atau frasenya memakai kata dapat menerapkan kebijakan gitu ya. Kalau dapat kan kalau dalam istilah fikih itu berarti mubah, ya, jaiz gitu. Istilahnya dilakukan, tidak ada dibolehkan, tapi juga tidak diapresiasi, atau tidak dikasih pahala apa-apa gitu ya. Nah, salah satunya POJK stimulus dampak COVID ini diperuntukkan untuk bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPRS-nya. Nah, ada 3 model yang distimuluskan di dalam POJK itu. Yang pertama adalah penetapan kualitas aset. Nah, penetapan kualitas aset itu kalau secara ringkes sih istilahnya bahwa walaupun dalam keadaan tidak lancar atau kurang lancar, maka pembiayaan masih dibukukan lancar, begitulah ya. Terus kemudian yang kedua, restrukturisasi pembiayaan. Nah, nanti yang akan panjang lebar kita bicarakan adalah di restrukturisasi pembiayaan gitu kan. Karena ini yang memerlukan mungkin perancangan kembali atau pengembangan transaksi-transaksi, akad-akad, atau mungkin juga lebih atasnya lagi ke fatwa-fatwa dan selainnya. Kemudian ada pemberian penyediaan dana baru. Nah, pemberian penyediaan dana baru itu sebetulnya kalau dalam istilah klasik restrukturisasi ada di dalam restrukturisasi ya. Artinya penambahan pembiayaan gitu kan. Pembiayaan ini atau bisnisnya macet atau bisnisnya terhambat, kemudian dikasih pembiayaan lagi supaya lancar dan bisa membayar gitulah. Nah, sekarang di restrukturisasi pembiayaan itu ada 4 pokok ya, dengan 6 model gitu. Yang pertama adalah penurunan atau pengurangan tunggakan bagi margin, bagi hasil, dan ujroh gitu ya. Nah, saya sendiri belum lihat apakah seragam di semua perbankan sekarang itu juga modelnya ada pokok, ada margin, ada bagi hasil, ada ujroh gitu kan. Karena terakhir ijma sanawinya Dewan Syariah Nasional itu masih menemukan banyak sekali yang tidak mengikuti fatwa-fatwa begitu ya. Plus mungkin peraturan perundangan, PBI, OJK, dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua, perpanjangan jangka waktu ya.
Kalau dalam bahasa biasa mungkin ini namanya rescheduling. Kemudian ada pengurangan tunggakan pokok gitu ya. Jadi pokoknya atau historical cost-nya yang dikurangi, dan ada fasilitas pembiayaan lain yaitu penambahan, ya itu masuk yang tadi nomor 3 itu, atau konversi menjadi penyertaan modal. Jadi debt to equity swap gitu ya. Jadi mengkonversi yang tadinya hutang, yang tadinya pembiayaan kemudian menjadi penyertaan di perusahaan debitur gitu ya. Jadi bank di situ ada menjadi salah satu pemegang saham. Nah, dalam hal ini juga saya juga punya pengalaman beberapa kali ini sangat rumit sekali dipraktekkan gitu kan. Walaupun misalnya tercantum sudah lama sekali model seperti ini, tapi kalau dipraktekkan di dalam perbankan itu banyak sekali syarat dan resikonya. Terus kemudian ini yang saya bilang tadi ya. Jadi POJK stimulus itu memang ini stimulus gitu ya. Kan stimulus itu kalau bahasa lebih kuatnya adalah provokasi gitu ya. Jadi memprovok bank-bank untuk memperhatikan gitu kan keadaan debiturnya gitu ya. Nah, ternyata saya lihat memang POJK ini adalah memang betul-betul stimulasi, tidak ada sanksi bagi yang bank yang tidak mengikuti atau tidak menerapkan. Kemudian juga tidak ada apresiasi kalau bank-bank sendiri melakukan, gitu ya. Sehingga ya saya pikir ini kembali lagi nanti pada kerelaan, kepada itikat baik bank gitu kan, masing-masing bank gitu. Jadi tidak ada sanksi, tidak ada apresiasi. Nah, bahkan untuk menerapkan kebijakan restrukturisasi atau stimulasi perekonomian di perbankan ini, bank malah menambah beberapa kerjaan gitu ya. Yang pertama adalah apa sih pedoman kriteria debitur terdampak itu diserahkan ke masing-masing bank sendiri gitu loh. Apa sih yang disebut pedoman kriteria debitur terdampak ini gitu ya. Saya pikir memang OJK sangat cepat untuk merespon kondisi ini, tetapi juga mungkin belum siap untuk sampai kepada detail apa sih dampaknya gitu kan. Terus yang kedua, kewajiban bank juga adalah untuk menyusun laporan stimulus pembiayaan atau penambahan dana lain begitu ya. Jadi kalau kita lihat ke yang perintah-perintah sebelumnya di dalam PBI maupun di dalam OJK gitu ya, bahwa ada kalau restrukturisasi pembiayaan atau kredit itu kan pertama komisaris harus setuju ya, dia harus melahirkan sebuah dokumen yaitu dokumen kebijakan restrukturisasi. Kemudian di tingkat direksi dia harus atau di tingkat operasional harus menghasilkan juga standar operasional prosedur. Jadi SOP untuk restrukturisasi. Nah, sekarang ditambah lagi ini gitu kan, karena ini adalah mungkin tidak umum karena ada beberapa hal yang kalau kita lihat di POJK itu yang umum diberlakukan terhadap restrukturisasi. Nah, di dalam masa Covid ini diringankan lah gitu, dihilangkan gitu ya, terutama di sisi nasabah. Nah, kemudian saya juga ingin memancing diskusi ini supaya ini diskusi peneliti dan dosen gitu ya, pengajar gitu. Jadi ada promosi-promosi yang juga mungkin ke depannya atau dari mulai sekarang kita sudah pikirkan gitu. Saya berpendapat bahwa bank syariah kita kan sudah dari tahun pertama kali bank syariah ini hadir di Indonesia sudah tidak memakai istilah bank Islam gitu ya. Atau Islamic banking itu sudah tidak dipakai gitu loh. Karena mungkin ya Islam terlalu besar untuk dijadikan satu ijtihad, satu madhab pemikiran gitu ya. Jadi kalau saya melihat bahwa bank syariah itu adalah bank yang berbasis fikih. Nah, fikih ini kan kalau kita memakai teori-teori hukum adalah judge made law gitu ya. Atau judge di sini bukan hanya hakim tapi juga para para ahli gitu ya.
Jadi fuqaha itu bukan hanya hakim ya, tetapi juga itu para ahli gitu loh. Jadi bahwa bank syariah itu adalah bank hasil pikiran-pikiran atau hasil ijtihad dari dalam tanda petik itu orang yang dinamakan ulama atau apalah. Nah, di dalam praktek perbankan kita yang namanya bank syariah itu dimulai istilahnya secara fikihnya dijaga oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional gitu ya. Nah, saya masih mengumpulkan sebetulnya fatwa-fatwa apa yang sebetulnya bisa dipakai atau bisa dijadikan bahan dasar atau bahan pertimbangan untuk mengembangkan, memperluas atau melengkapi atau membuat terobosan-terobosan dalam restrukturisasi pembiayaan syariah gitu ya. Karena menurut saya kalau saya lihat dari dibandingkan dengan konvensional yang hanya satu saja transaksinya yaitu kredit gitu ya. Kredit itu pinjam meminjam uang gitu. Itu sudah sangat kompleks gitu. Tapi kok di perbankan syariah dari mulai saya dulu memulai gitu sampai sekarang kayaknya belum terlalu berkembang pemikiran ke arah restrukturisasi kredit yang mungkin lebih modern, lebih manusiawi gitu ya, lebih dalam tanda petik juga lebih islami, lebih adil terhadap nasabah begitu loh. Nah, kalau yang saya kumpulkan baru di bidang murabahah yang agak lengkap gitu ya. Jadi ada fatwa nomor 46, nomor 47, 48 dan 49 tahunnya tahun 2005 itu yang bisa dipakai gitu ya. Jadi yang pertama adalah potongan tagihan, yang kedua adalah penyelesaian piutang murabahah yang tidak mampu bayar, kemudian adalah penjadwalan kembali atau rescheduling, dan ada konversi akad murabahah gitu ya. Semacam debt to equity swap. Nah, kemudian mungkin yang lebih lebih positif lagi secara hukum ada di regulasi di PBI, di POJK, kemudian juga disinggung sedikit-sedikit gitu ya. Itu di kompilasi hukum ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung gitu. Nah, yang terakhir yang sebetulnya kekayaannya kalau saya lihat searching di Google gitu, saya googling gitu. Restrukturisasi pembiayaan syariah itu banyak sekali ditulis orang gitu, terutama oleh skripsi gitu ya. Jurnal masih sangat sedikit gitu ya. Dan menurut saya itu masih terbatas R3 gitu ya. R3 itu rescheduling, reconditioning sama restructuring gitu ya. Dan bahkan yang paling banyak adalah rescheduling sama reconditioning aja. Jadi merubah jadwal sama merubah syarat-syarat yang ada di akad begitu. Nah, padahal di internal bank syariah itu memang diwajibkan pertama yang saya bilang tadi, yaitu harus ada pedoman dan harus ada SOP tentang restrukturisasi pembiayaan syariah begitu. Jadi menurut saya ini tantangan dan PR yang sangat banyak bagi peneliti dan pengajar di bidang hukum keuangan syariah ya, yaitu tentang restrukturisasi pembiayaan syariah gitu. Mungkin secara akuntansi, secara ekonomi sudah gitu ya, tapi secara hukumnya ini bagaimana gitu loh. Karena ya kembali saya sudutkan gitu loh, bahwa DSN pernah mau ya kalau saya lihat di websitenya itu pernah mau membuat pendidikan tentang restrukturisasi pembiayaan gitu. Tetapi saya lihat kok belum ada tanggalnya, belum ada jadwal kegiatannya begitu ya. Sudah ada tema-temanya sedikit yang sudah sebutkan barusan itu. Jadi fatwa-fatwa 46 sampai 49. Nah, kemudian jadi kesimpulannya kalau dari POJK stimulan untuk dampak COVID ini, yang pertama memang itu baru stimulasi umum gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengharapkan apapun dari POJK tersebut gitu ya. Itu hanya mempersilahkan gitu, Bang, kalau misalnya nasabah-nasabah kalian terdampak COVID, nah terdampaknya sendiri silahkan kalian tulis sendiri gitu ya, seperti apa gitu pedomannya yang terdampak itu nanti boleh dilakukan 3 hal gitu ya. Yang pertama adalah
penetapan collectibility, yang kedua restrukturisasi, dan yang ketiga misalnya penambahan fasilitas uang. Kalaupun Anda melakukan ya sudah begitu saja gitu kan. Kalaupun Anda tidak melakukan tidak ada sanksi apa-apa gitu. Jadi ringkasnya sebetulnya seperti itu gitu kan. Dan kalau saya lihat juga di beberapa berita dan juga pembahasan yang ada di YouTube channel misalnya atau di medsos gitu ya, di online news juga gitu. Kayaknya sepertinya bank-bank juga belum terlalu siap gitu loh. Bahkan ada yang bilang katanya udah inisiatif nasabahnya gitu kan, ingin tahu seperti apa sih misalnya di bank tertentu untuk merestrukturisasi pembiayaan gitu kan, atau misalnya perlakuan apa yang bisa diberikan untuk membantu mereka yang terdampak nasabah yang terdampak COVID-19 ini gitu. Itu ternyata belum banyak yang siap gitu. Nah, saya sebetulnya apa ya, tidak menganjurkan, tetapi ini juga banyak orang yang sudah memunculkan, bahkan di bidang konvensional juga sudah memunculkan gitu kan. Apakah COVID ini juga atau dampak COVID ini juga bisa dianggap sebagai sebuah kejadian force majeure gitu ya. Nah, menurut saya juga dari kalangan perbankan syariah harus punya kesimpulan-kesimpulan yang juga memberi penerangan ke arah sana gitu kan. Nah, kalau kita mau kalau saya gitu ya, saya pernah pengalaman menganalisis restrukturisasi kredit gitu ya. Memang ada beberapa debitur-debitur yang cerdas gitu ya. Nah, kalau debitur yang cerdas itu menagih. Urut-urutan restrukturisasi itu dia tagih. Jadi kan kalau dalam pikiran umum kan, dalam pikiran awam yang namanya penyelesaian restrukturisasi itu adalah penyelesaian gitu ya, bukan penanganan. Jadi pikirannya itu adalah menyita gitu loh, menyita jaminan, padahal itu juga bagi bank suatu hal yang sulit juga gitu, menyita. Apalagi misalnya barang-barang jaminannya juga barang-barang jaminan yang sulit sekali juga untuk dilelang, untuk diapa gitu kan, karena bank juga punya batas-batas waktu tertentu. Tidak boleh menguasai jaminan selama-lamanya begitu ya. Makanya kalau kita lihat misalnya di praktek masih banyak yang macet juga, tapi tidak bisa disita gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya nasabahnya cerdas, nasabahnya pinter, dia bisa menagih gitu. Seharusnya kan secara peraturan saya dikasih kelonggaran-kelonggaran gitu. Karena ada restrukturisasi kredit gitu kan. Kalau dalam hal ini misalnya di dampak COVID-19 mungkin orang juga bisa mengaitkan dengan force majeure. Nah, saya baca-baca juga ternyata di fatwa syariah kita kan belum saklek atau belum belum mengemas force majeure ini menjadi sebuah doktrin hukum keuangan syariah ya, atau hukum ekonomi syariah gitu. Nah, kalau saya lihat kan sebetulnya dalam hadis, ini hadis yang kemudian dipakai di dalam keadaan memaksanya di bai al istisna gitu ya, di salam. Bukan istisna, dipraktikkan dalam bai as-salam gitu ya. Jadi ada hadis yang bilang kalau misalnya orang membeli dengan ijon syariah gitu ya. Ijon syariah itu artinya memesan barang yang sudah kelihatan matang gitu di pohon gitu kan. Tapi kemudian ketika sudah bayar, kemudian pohonnya ada kerusakan atau apa gitu ya, buahnya tidak jadi panen misalnya, si orang yang sudah menerima pembayaran itu harus mengembalikan uang itu gitu. Jadi itu dianggap sebagai force majeure. Nah, di dalam fikih di doktrin tersebut itu disebut dengan al-jawaih gitu ya. Nah, di dalam force majeure secara umum kan juga ada penteorian misalnya tentang apakah force majeure ini subjektif atau objektif gitu ya. Apakah mengenai orangnya atau mengenai objek pembiayaannya gitu ya. Kemudian apakah absolut betul-betul misalnya tidak bisa dikembalikan dalam keadaan yang menghasilkan gitu kan, atau relatif sebetulnya ini menunggu waktu tertentu
dan kemudian nanti misalnya bisnis akan pulih kembali gitu kan. Dan ada harapan bahwa pembiayaan bisa dibayar pada saat tertentu gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya di syariah juga harus memformulasi Postmeyer ini. Nah, secara praktek sebenarnya sudah diakui diam-diam gitu ya. Jadi saya lihat di standar Postmeyer, di standar produk perbankan syariah, OJK itu mengeluarkan beberapa buku ya. Jadi semacam standar produk perbankan. Itu ada 3 buku kalau tidak salah ya. Jadi yang berbasis jual beli, yang berbasis bagi hasil, dan yang berbasis ijaroh kalau nggak salah ya. Nah itu di 3 buku tersebut sebetulnya sudah dicantumkan kewajiban klausula Postmeyer. Mas Nah, Ferry, 5 menit lagi Mas Ferry. Ya, Mohon oke. maaf, 5 Ini menit lagi. tinggal ini kok, tinggal terakhir ini. Ya. Jadi ada pencantuman klausula, ya kewajiban pencantuman klausula Postmeyer. Kemudian jenis peristiwanya juga diatur di dalam perjanjian, di dalam akad. Apa sih yang disebut dengan peristiwa Postmeyer itu gitu ya? Nah, saya lihat memang epidemik dan pandemik tidak masuk itu di dalam standar OJK gitu ya. Tapi kalau saya lihat di beberapa akad yang ada di perbankan syariah sebagai standar akad gitu, itu ada mencantumkan epidemik gitu ya. Jadi peristiwa epidemik itu termasuk dengan Postmeyer. Nah, kemudian ayat yang yang ketiga adalah bagaimana penyelesaian permasalahan akibat Postmeyer gitu ya. Karena apa gitu? Ya karena yang tadi itu ada hubungannya dengan misalnya apakah Postmeyer-nya bersifat subjektif, apakah objektif, apakah absolut, apakah relatif gitu kan. Apakah misalnya sekarang ini kan hampir semua orang terkena dampak gitu kan. Sulit atau relatif tidak fleksibel untuk melakukan apa yang biasa dilakukan gitu ya. Tidak bisa ke mana-mana gitu, apalagi berhubungan dengan misalnya transportasi, kurir, pengangkutan dan segala macam gitu ya. Itu pasti menurut saya akan menyebabkan dampak-dampak yang sangat ekonomis gitu. Nah, yang terakhir ayat keempatnya itu juga mencantumkan tentang konsekuensi kontraktualnya seperti apa sih gitu. Kalau terjadi Postmeyer gitu ya. Artinya kalau misalnya debitur mentok karena misalnya perbankan tidak siap dengan pedoman SOP restrukturisasi pembiayaan plus misalnya di masa Covid ini gitu loh. Bagi saya menurut saya gitu ya, kalau misalnya orang bisa mengajukan bareng-bareng gitu untuk penetapan bahwa fenomena COVID ini juga bisa dianggap sebagai Postmeyer, ya ini menurut saya pasal ini juga bisa dipakai atau bisa di lawyering lah, bisa dijadikan pemerkaraan hukum begitu. Untuk sebagai pemancing diskusi mungkin saya cukupkan demikian. Jadi ringkasnya adalah saya pertama bahwa memang ada POJK, tetapi POJK itu menurut saya hanya bersifat inspirasi saja gitu ya, bahwa bank silahkan melakukan restrukturisasi gitu kan, melakukan penetapan kualitas pembiayaan, kemudian silahkan juga memberi fasilitas pembiayaan tambahan gitu ya. Tapi untuk keberlakuan atau diterapkan atau tidaknya juga tidak ada sanksi maupun apresiasi. Dan yang kedua adalah bank juga harus siap-siap jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan memaksa dari dampak COVID-19 ini. Saya cukupkan demikian Pak Moderator. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Mas Ferry. Kita lanjutkan Mas Bagja Agung. Kami persilakan Mas Bagja. Mas Bagja. Mas Bagja. Oke. Silakan Mas Bagja. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang filosofi dan problematika pembiayaan perbankan syariah. Maka fokus pembahasan kita ada dua. Yang pertama adalah filosofi perbankan syariah. Apa yang menjadi dasar filosofi perbankan syariah? Kemudian yang kedua, problematika pembiayaan perbankan syariah. Apa yang menjadi problematika pembiayaan bank syariah? Yang pertama adalah kita melihat secara filosofis, perbankan syariah itu didasarkan pada berislam secara kafah dan bermitra secara adil. Mengapa demikian? Pemahaman kita adalah kita melaksanakan perintah Allah dalam berislam secara kafah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Jadi masuklah Islam secara kafah. Tidak ada reserve, tidak ada yang bisa diabaikan dari salah satu ajaran Islam. Seluruh aspek kehidupan. Dan kemudian filosofis yang kedua, bermitra secara adil. Karena perbankan syariah itu tidak menempatkan istilah debitur kreditur, tapi menempatkan dia secara partnership sebagai rekanan dalam berusaha. Bapak dan Ibu yang kami hormati, secara filosofis, perbankan syariah itu sejalan dengan filosofis ekonomi syariah. Di antaranya adalah tauhid, kemudian kesetaraan atau taswiyah, kemudian kebebasan, huriyah, kemudian produktif, adil, transparan, memiliki akhlak dan moralitas usaha, serta tanggung jawab. Nah, ini sebagai prinsip utamanya. Ada juga yang mengistilahkan dengan menghindari maghrib, ya, maisir, gharar, dan riba. Nah, sebagai wujud nyatanya apa? Yaitu dibentuklah dalam kerja kemitraan, ya, dengan prinsip nisbah bagi hasil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada stigma di dalam memahami Islam itu secara parsial. Diwujudkan dalam bentuk ritualisme ubudiyah, semata-mata hanya mengasumsikan Islam itu tidak ada kaitannya dengan dunia perbankan. Pasar modal, asuransi tidak ada kaitannya. Bahkan ada anggapan Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya itu menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kegiatan ekonomi dan keuangan ini akan meningkat dan berkembang jika bebas dari nilai-nilai normatif dan ketentuan syariah. Nah, ini bentuk pandangan sempit karena tidak memahami Islam secara kafah. Kalau kita lihat pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia kini tengah meredup, ya, setelah sebelumnya perbankan syariah pernah tumbuh ekspansif dengan rata-rata 40% di tahun 2008-2013. Nah, melihat perkembangan yang ada, ini kalau saya analogkan, itu sama dengan pertumbuhan perbankan syariah layaknya pohon bambu. Mengapa demikian? Saat ini perbankan syariah sedang membangun fondasi yang kuat sebelum akhirnya tumbuh menjulang ke atas. Pohon bambu itu bertahun-tahun awalnya ketika pertumbuhannya itu kecil karena dia tumbuhnya ke bawah, ya, saat dia memperkuat akar. Nah, tapi tumbuhnya itu tidak hanya 2-3 meter, ya, hingga 20-30 meter ke atas. Nah, itu yang membuat mereka kemudian tumbuh sangat lama. Demikian halnya perbankan syariah ingin membangun fondasi yang kuat agar bisa tumbuh lebih cepat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pembiayaan ini hakikatnya merupakan aktivitas sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan, ya, utamanya
dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank syariah. Nah, sebaliknya pengelolaan dalam pembiayaan akan menimbulkan permasalahan karena bisa menghentikan usaha bank. Tunggakan pembayaran ini hal yang lumrah, bahkan seringkali terjadi menjadi problematika yang serius pada perbankan syariah di Indonesia. Terlebih ketika masa-masa darurat seperti sekarang, ada wabah COVID-19 yang mengakibatkan banyak nasabah-nasabah dia tidak bisa melunasi tunggakannya. Nah, saya memetakan ada 5 problematika pembiayaan dalam perbankan syariah. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja syariah. Ini disebabkan karena ada keraguan pemodal akan prospek dan masa depan keberhasilan bank syariah, sehingga khawatir dana yang ditempatkan itu hilang. Lalu yang kedua, regulasi perbankan syariah yang berlaku ini belum sepenuhnya mengakomodir operasional pembiayaan bank syariah. Lalu yang ketiga, minimnya sumber daya manusia yang memadai, ya, terutama latar belakang pendidikan, ya, disiplin ilmu tentang perbankan syariah. Kemudian tingkat pemahaman dan kepedulian umat tentang pembiayaan bank syariah ini belum dipahami secara mendalam dan kafah. Ya, masih parsial-parsial. Kadang bahkan menilai bank syariah itu lebih tinggi bunganya, ya, daripada bank konvensional. Padahal di bank syariah tidak mengenal konsep bunga. Lalu yang kelima, masih terdapat sebagian produk bank syariah ternyata belum syar'i, ya, walaupun baju yang dikenakan baju syariah. Ironis sekali memang produk-produk bank syariah dikemas demikian rupa sehingga meyakinkan nasabah muslim tetapi masih belum sepenuhnya syar'i. Ini berdasarkan riset dalam disertasi saya terkait dengan operasional produk murabahah di beberapa negara. Ternyata di Indonesia itu banyak produk-produk murabahah yang belum syariah. Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa kenapa tidak ada yang mengkritisi bahwa itu tidak syariah. Ini ada kaitannya dengan aspek pengawasan. Nah, Dewan Pengawas atau sering diistilahkan dengan Dewan Pengawas Syariah itu kan sesuatu lembaga yang harus dibentuk, ya, baik oleh bank syariah maupun oleh bank umum konvensional yang memiliki UUS atau usaha unit syariah. Ini dicantumkan di dalam pasal 33 ayat 1, ya, Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Namun ternyata adanya Dewan Pengawas Syariah ini belum memberikan pengawasan yang maksimal, malah terkesan hanya formalitas. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa ada beberapa problematika pengawasan pada perbankan syariah. Yang pertama adalah sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang digunakan sebagai rujukan atas kasus-kasus pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Belum diatur secara spesifik. Nah, kemudian DPS ini hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah institusi perbankan syariah. Struktur itu memang diisi, tapi kriteria kelayaan khusus berdasarkan kepakaran ini tidak menjadi semacam dasar, ya, ketika ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, DPS ini dilantik karena popularitas, karena karisma kewibawaannya di kalangan masyarakat, ya, bukan karena kepakaran. Maka kita dapati banyak mereka-mereka yang memang punya popularitas, punya wibawa, ya, tapi tidak memiliki background pengetahuan yang memadai, ya, terkait dengan perbankan syariah. Nah, berikutnya adalah DPS ini dilantik dan digaji oleh bank syariah yang diawasinya. Ini menjadikan DPS kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan. Ketika itu kita temukan bahwa di Indonesia DPS ini bukan diangkat oleh bank sentral, tetapi diangkat oleh bank yang bersangkutan.
bahkan digaji oleh bank yang bersangkutan, sehingga tidak mungkin dia akan mengkritisi, akan melihat kelemahan-kelemahan praktek operasional perbankan syariah yang tidak syar'i. Nah, berbeda hanya dengan beberapa negara seperti Malaysia misalkan, itu DPS diangkat, digaji oleh bank sentral. Sehingga dengan demikian dia tidak ada ketergantungan, dia tidak ada kemudian rasa sungkan untuk mengkritisi operasional atau produk-produk perbankan yang tidak syar'i. Nah, ini menjadi persoalan utama kita. Belum lagi kemudian DPS ini adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya. Jadi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Jadi hanya sebagai pekerjaan sambilan. Sehingga apa? Bahkan di Indonesia, satu orang DPS itu bisa mengawasi lebih dari 2 atau 3 lembaga keuangan syariah. Karena apa? Yaitu sambil lalu memang pekerjaannya menjadi tidak fokus. Berbeda halnya ketika kita bandingkan di Malaysia, Dewan Pengawas Syariah ini memang sebagai pekerjaan utamanya. Dan di dalamnya mereka hanya boleh mengawasi 1 lembaga keuangan syariah. Betul-betul diawasi, betul-betul dikritisi, dikawal betul, sehingga produk-produk dan operasional perbankannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Nah, yang terakhir ini juga DPS ini hanya dapat memberikan peringatan. Kewenangannya memberikan peringatan bahwa produk yang ada di bank itu tidak syar'i, tetapi tidak bisa menutup kegiatan perbankan syariah. Sehingga kecenderungannya DPS ini diabaikan. Berbeda halnya ketika di Malaysia, karena DPS ini adalah orang-orang bank sentral, apa yang menjadi peringatan oleh bank syariah akan begitu diperhatikan, karena kalau tidak akan terancam ditutup usahanya. Nah, ini yang barangkali perlu kita kaji, perlu kiranya peran DPS ini dioptimalkan dalam menangani beberapa problematika pembiayaan perbankan syariah. Nah, berdasarkan itu maka kita perlu merumuskan beberapa masukan ya terkait dengan problematika pembiayaan perbankan syariah. Yang pertama kaitannya dengan pembiayaan modal kerja syariah. Ini kan karena ada keraguan pemodal ya, atas prospek dan masa depan keberhasilan bank syariah. Maka harus ada upaya sosialisasi, upaya untuk bisa memberikan pemahaman kepada para pemodal bahwa prospek perbankan syariah ini akan menjadi baik karena didasarkan pada basic yang kuat, yaitu kemitraan, nisbah bagi hasil. Di sana tidak akan ada resiko seperti hanya pada perbankan syariah yang kemungkinan bisa terjadi negatif spread, di mana bank konvensional ini dia harus membayar bunga lebih tinggi kepada nasabah yang menanamkan modal daripada dia mendapatkan bunga dari nasabah yang dia pinjami. Bahkan ketika sudah terjadi negatif spread, ada kecenderungan para investor, para penanam modal pun akan khawatir, maka dia akan menarik modalnya. Ya, terjadi kemudian ketidakpercayaan, padahal utamanya bank itu adalah trust, kepercayaan. Maka yang terjadi justru trust, ya, penarikan besar-besaran dana nasabah. Nah, ini menjadi pemahaman kita bersama. Lalu yang kedua, regulasi perbankan syariah yang berlaku, ini kan belum sepenuhnya mengakomodir operasional perbankan syariah. Perlu ada pembenahan, perbaikan, penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ini saatnya APC sebenarnya bisa mengkritisi di manakah sisi-sisi Undang-Undang 21 2008 tentang perbankan syariah itu yang perlu disempurnakan. Mungkin ada kajian tersendiri nanti. Sehingga di situ bisa mengakomodir apa yang menjadi ketentuan syariah itu di dalam undang-undang. Yang ketiga adalah minimnya sumber daya manusia yang memadai, terutama latar belakang disiplin ilmu perbankan. Nah, ini juga kewajiban kita sebagai anggota APC untuk kita menyampaikan apa yang kita ketahui tentang perbankan syariah. Kita perlu ada training, kita perlu ada upaya-upaya edukasi kepada masyarakat. Dan yang utamanya adalah
tingkat pemahaman dan kepedulian umat tentang pembiayaan bank syariah ini belum dipahami secara mendalam dan kafah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan filosofi dan problematika pembiayaan perbankan syariah. Ini sekedar sebagai pemantik, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi yang lebih dalam karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagja. Silakan Bu Dewi, lanjut aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan semua, apresiasi yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan apa yang telah ditulis. Jadi pertama juga terima kasih pada Pak Ferry, Bu Rofa, Pak Hafid, Pak Habib, dan semuanya ya. Saya mencoba dalam waktu berapa hari ini ya, kurang 2-3 hari lah, mengkompilasi kembali materi yang diharapkan. Jadi apa yang diharapkan untuk saya tentang regulasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Namun sebelumnya boleh saya berdoa dulu ya, Robbi Sholli Sodri, wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, supaya lancar. Karena di sini banyak guru-guru saya, ya senior-senior saya, yang kemudian dalam forum ini saya diberi kesempatan untuk belajar. Saya langsung saja dari penjelasan Pak Ferry dan Pak Bagja tadi, saya akan mulai fokus ke pembiayaan bermasalah. Jadi memang apa yang dikategorikan pembiayaan bermasalah tadi sudah sempat disinggung ya, bedanya penanganan dan penyelesaian. Jadi kalau kita kategorisasi pembiayaan bermasalah, suatu keadaan di mana nasabah ya tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang seperti dijanjikan atau dituangkan dalam akad syariah tadi. Jadi memang fokus topik kita kali ini kan topik nasabah yang terdampak COVID-19. Kita akan merumuskan apakah nanti kemudian akan ada tindak lanjut dari forum ini ya. Apakah nanti Pak Habib juga kan penyesuaian akad syariah manakala banyak nasabah, baik itu yang UMKM atau lembaga keuangan syariah perlu kita dampingi. Kemudian ada istilah non-performing finance. Jadi yang terdiri dari pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet. Ini kaitannya dengan kolektibilitas. Nah, apa yang disebut dengan NPF adalah pembiayaan yang menggerus profit. Nah, kemudian kita coba klasifikasikan terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah tadi. Tadi sedikit disinggung oleh Pak Ferry, juga diingatkan saat penyusunan kita sharing melalui WA. Jadi di sini tentang penanganan, kata penanganan ini mungkin masih asing karena sempat pada saat penyusunan buku saya yang... Kenapa? Dari hasil negosiasi ini nanti akan terbentuk kira-kira bentuk perjanjian akadnya akan dibuat seperti apa. Jadi kalau saya konsentrasinya adalah nasabah yang terkena COVID-19 ini dan POJK 11 ini dan terbukti dampaknya sangat besar, silahkan saja lakukan negosiasi ulang dengan bank dan nasabah. Setelah diketahui apa yang dia lakukan, maka akan menentukan akad yang akan dibuat. Nah, kalau saya sederhananya begini Bapak dan Ibu sekalian, ya. Misalnya jika yang ditempuh restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali, atau yang ditempuh restrukturisasi ini, reconditioning, ya. Saya mengatakan jika ini terjadi seperti ini, yang tidak menambah syarat tertentu dan tidak menambah keuangan, hanya penjadwalkan, maka aktanya sangat sederhana. Buat saja kesepakatan tentang penjadwalan tersebut. Hanya itu ya yang bisa dilakukan. Artinya jika dan BD ditempuh hanya berkaitan dengan tata cara pembayaran, misalnya harus dibayarnya bulan ini jadi bulan kapan, itu hanya dibuat kesepakatan saja kalau menurut saya. Tidak ada akta yang memang sangat istimewa. Hanya di sini memang perlu penelitian. Kira-kira misalnya berapa lama, berapa bulan, itu harus ditunda. Tapi jika misalnya yang ditempuh ini adalah penataan kembali, yang berarti di dalamnya ada penambahan dana atau fasilitas lainnya, ya. Tadi juga sudah diuraikan oleh Pak Ferry ini, ya. Maka akan mengubah akad dari awalnya. Maka harus dibuat akta baru sesuai frame pada akta-akta perbankan syariah.
Sebenarnya hanya itu. Misalnya kalau dari awalnya murabahah, ya sudah tentu ke bawahnya pun akan menyesuaikan yang seperti itu ya. Jadi kalau dari saya, Pak Hafid, sangat sederhana aja. Misalnya tergantung dari 3 hal ini, restrukturisasi apa yang dilakukan. Apakah penjawalan kembali, apakah persyaratan kembali, atau ini penataan kembali. Jika misalnya ditempuh A dan B, hanya aktanya berupa kesepakatan tentang penjadwalan tersebut, hanya itu. Sedangkan kalau itu ada jaminan yang lain, tetap akan menunjuk jaminan itu berlaku. Ya. Tapi kalau misalnya seperti ini sudah tentu akan berbeda hasilnya, ya karena ada penambahan dan juga ada hal-hal yang berubah dari kesepakatan awal. Saya melihatnya ini sebagaimana pemberian fasilitas yang baru, pembiayaan yang baru saja seperti itu. Ya. Mungkin dalam perbankan konvensional sering dibuat dengan cara take over, dengan penambahan kredit. Kalau dalam perbankan konvensional sering disebut namanya adendum. Sering dibuat sesuatu yang memang memperpanjang kredit tersebut. Mungkin itu Pak Hafid yang bisa saya uraikan sederhana aja dari saya. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habib. Ya, kita mulai tanya jawab, kita diskusi. Kami persilahkan kepada semua peserta. Ya, mau ditanyakan kepada siapa? Ya. Pak, mohon bertanya Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Ardi Anugraha. Satu pertanyaan aja Pak Adi. Iya, Pak. Ini saya khusus membicarakan kondisi sekarang. Kondisi pandemi COVID-19. Jadi kalau dari pembicaraan tadi kan campuran Pak ya antara kondisi normal dan kondisi yang sekarang. Tetapi banyak tadi pertanyaan saya mestinya yang sudah terjawab oleh Pak Habib. Terima kasih Pak Habib. Kemudian mengenai bagi hasil Pak ya. Kalau kondisi tidak ada hasil, otomatis kan tidak ada yang dibagi. Nah, tapi kemudian dikaitkan dengan itikat baik. Nah, itikat baik ini apakah maksudnya kalau nasabah ini masih mempunyai harta kekayaan, maka ya dilunasi aja atau tetap membayar. Nah, tapi bank sendiri pun kalau dia melihat seperti itu, dengan kondisi seperti ini, saya kira itu juga bank tidak mempunyai itikat baik untuk melakukan penyelesaian seperti yang diarahkan oleh POJK yang berupa mitigasi risiko itu. Artinya begini, bank pun juga sudah menikmati hasil usaha dari nasabah. Nah, sebaliknya nasabah pun, ini kita ngomong yang memang betul-betul usahanya terdampak, atau bahkan nasabahnya sendiri kena COVID-19 itu sendiri. Jadi, apakah tepat diterapkan itikat baik? Padahal itikat baik selama ini kan dimaksud hanya dalam kondisi normal. Sedangkan kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak normal. Mau dikatakan overmatch, mau dikatakan hard speed, ini tetap kondisi yang tidak normal. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ardi. Pertanyaan kepada siapa tadi? Kepada semuanya? Ya, kepada semuanya, Pak. Saya izin tanya ya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya izin komen. Pertama, ya bertanya ataupun komen. Pertama, saya sepakat bahwa kita yang sekarang kita perlu fokuskan adalah bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah pada saat COVID-19. Tadi saya sepakat dengan pertanyaan pertama bahwa sekarang kondisinya adalah bukan pada kondisi normal. Tadi kalau kondisi normal adalah orang disebut macet call 1, call 2 sampai seterusnya baru dilakukan restrukturisasi. Menurut saya sekarang adalah mitra-mitra klien atau end user dari bank-bank syariah ini sudah jelas-jelas mereka bukan hanya karena POJK 11 tetapi juga ada kebijakan PSBB. Ketika ada kebijakan PSBB yang memungkinkan mereka tidak lagi punya pendapatan, ini kan realnya sekarang nih Pak, para UKM ini nggak punya pendapatan. Atau kalaupun semula mereka memang lancar, saat ini mereka menurun pendapatannya. Pertanyaannya adalah,
Pertama, apakah Bank Syariah memiliki SOP tentang restrukturisasi dalam kondisi pandemik, dan apakah kondisi pandemik COVID-19 ini masuk kategori force majeure? Karena ini masih debatable. Ada yang mengatakan, saya kebetulan DPS di 2 lembaga keuangan syariah yang kemudian mengajukan kepada Bank Syariah ini punya perlakuan yang berbeda, Pak. Satu, Bank Syariah bisa memahami akan melakukan rescheduling. Dia akan pada waktu tertentu. Tapi ada Bank Syariah yang lain yang dia tidak mau. Dia takut investor tidak terbayarkan. Ini kan repot juga. Takutan tidak memberikan return kepada investor, sementara dari pihak klien atau end user tidak memiliki kemampuan membayar. Nah, menurut saya ini sama-sama punya etikat baik, tetapi dalam hal ini lembaga keuangan syariah ini perlu memahami situasi dan kondisi, apakah dipahami ini, dan mungkin OJK perlu memberikan, apakah ini termasuk kategori force majeure, pandemik yang ada saat ini. Itu harus jelas dulu. Sebab ketika ini tidak bisa atau tidak disebut sebagai force majeure, maka perlakuannya hanya seperti perlakuan restrukturisasi pada saat kondisi-kondisi normal itu terjadi. Ini masalahnya gitu loh. Kemudian saya sepakat tadi dengan Pak Habib yang terakhir, POJK ini hanya mengatur untuk bank, BPRS, padahal lembaga keuangan syariah yang lainnya ada pembiayaan, ada juga modal ventura, ada juga lembaga-lembaga pembiayaan lainnya yang ini belum diatur sama OJK. Ini problem gitu loh di lapangan. Dan beberapa bank syariah masih memikirkan, oh ya kita masih mendiskusikan, oh ya kita masih melihat analisis data, minta data nasabah. Nah, definisi terdampak atau siapa yang terdampak ini kan bukan hanya karena dia kemudian kena virus, tapi dampak dari COVID-19 dia tidak bisa berbisnis. Dampak tidak bisa berbisnis adalah tidak mendapatkan pembiayaan. Nah, kalau kita bicara syariah, harusnya berbeda dari konvensional. Karena syariah hanya bisa diberikan bagi hasil itu kalau ada pendapatan. Tapi ketika pendapatan itu menurun, tentu restrukturisasi bukan hanya pada pokok, tetapi restrukturisasi adalah pada bagi hasil. Nah, saran saya mungkin ke depan perlu ada juga Pak menghadirkan OJK dan perlu juga menghadirkan bank syariah supaya kita ingin Pak, kita ingin membantu para UKM yang terdampak itu. Bank syariah ini perlu punya satu strategi yang jelas. Saya melihatnya Bank Syariah masih belum memiliki suatu SOP yang jelas bagaimana menangani kasus yang terjadi pada saat ini. Karena ini di luar hal yang biasa gitu, tapi sangat luar biasa. Mungkin nanti diskusinya bisa lebih lanjut dengan menghadirkan juga para praktisi dan juga OJK, Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Kami persilakan izin Pak Hafid. Dari Aceh, Pak. Sebentar. Assalamualaikum, Saya panggil dulu Bu Ilan dari notaris dulu. Silakan. Iya, terima kasih Pak Hafid. Pak Hafid, suara saya kedengeran nggak Pak Aziz? Silakan. Iya, Pak Hafid. Assalamualaikum. Saya notaris Ilan, notaris Kota Bekasi. Singkat saja, pertanyaan pertama adalah, benarkah restrukturisasi untuk bank syariah itu hanya di akad syariah itu hanya diperkenakan maksimal 2 kali? Kemudian yang kedua, apakah apabila di-restruct dari murabahah ke musyarakah, bagaimana dengan jaminannya? Misalnya ada tanah, dulu waktu di murabahah dijaminnya tanah, ketika berubah menjadi musyarakah, bagaimana ininya APHT-nya? Apakah harus roya pasang atau bisa ngikut? Karena pernah saya ikut seminar 2 kali dan keduanya mempunyai jawaban yang berbeda. Satu roya pasang, satu bisa lanjut. Terima kasih Pak. Baik, silakan Mas Ferry dulu untuk jawab dulu. Sudah 3 penanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah dengar ya? Ya, jadi yang pertama dari Mas Hafid ya. Itikat baik. Menurut saya sih itikat baik tidak dilihat dari normal atau tidak normal gitu. Di praktek perbankan juga sudah ada beberapa kaidah juga untuk menentukan apakah seorang debitur itu beritikat baik atau tidak begitu ya. Jadi dilihat dari misalnya ketepatan waktu membayar, terus kemudian kalaupun ada catatan kan pasti ada ada historinya, ada riwayatnya gitu, ada konditenya lah gitu. Kan bekal bank itu sebetulnya adalah nasabah yang konditenya baik gitu ya. Saya sebelum COVID ini hampir tiap hari menerima tawaran KTA gitu, kredit tanpa agunan gitu.
Setelah COVID sama sekali nggak ada itu, karena mungkin ketakutan para bank-bank juga. Jadi menurut saya memang nggak ada bedanya sebetulnya memperhatikan itikat baik dari nasabah itu untuk misalnya direstrukturisasi atau tidak begitu ya. Apalagi misalnya seperti diuraikan tadi oleh semua narasumber bahwa restrukturisasi yang sekarang ini kan mendadak nih. Artinya relaksasi ini kan mendadak gitu. Tetapi kaidah-kaidahnya tidak dilepaskan dari restrukturisasi yang biasa gitu kan. Kalau dibaca POJK stimulasi COVID ini sama saja begitu loh. Cuman ada beda nanti di memperlakukan misalnya UMKM. Tadi kan ada juga yang tanya dari Mbak Ilen ya. Apakah misalnya hanya 2 kali restrukturisasi kredit itu kan? Nah, kalau yang berkenaan dengan dampak COVID ini untuk UMKM, kalau tidak salah ya nanti dibaca bareng-bareng gitu. Untuk yang 10 miliar ke bawah itu kayaknya tidak dihitung sebagai restrukturisasi begitu. Jadi direstrukturisasi tapi tidak dihitung sebagai restrukturisasi gitu. Karena restrukturisasi kalau dilihat dari PBI maupun OJK kan itu ada tingkat-tingkatnya gitu loh. Tadi juga dari narasumber kan ada bilang pilihannya banyak, tapi yang mana dilakukan kepada debitur yang mana itu sebetulnya yang dibilang tadi bahwa di pedoman maupun di SOP perbankan itu sebetulnya sudah dibuat. Biasanya ya kalau misalnya organisasi perbankannya berjalan normal gitu, riset and development-nya juga jalan, itu biasanya sudah punya. Kan yang namanya pertama kali syarat dan kondisi berlaku itu kan bank sebetulnya. Jadi subject to misalnya pedoman tentang apa itu kan ada di bank sendiri sebetulnya bukunya gitu loh. Nah, kalau saya lihat juga di standarisir yang dikeluarkan oleh OJK juga seharusnya memang sudah ada yang lebih advance ke restrukturisasi kredit gitu ya. Nah, sekarang kan mohon ada. Maaf, boleh ya. saya selas sebentar aja Pak? Silakan. Saya pertanyaan pertama. Kalau setahu saya di bank itu ini yang konvensional ya Pak ya. Ya. Yang urutan pertama, jadi cara membacanya itu terbagi dari beberapa layer. Jadi ada layer 1, kedua, dan ketiga itu sampai turunan-turunan usaha yang di atasnya. Yang pertama itu setahu saya sektor pariwisata dan perhotelan. Yeah. Pariwisata ini adalah sektor terbagi lagi menjadi 2, yaitu travel, tour and travel, dan restoran. Nah kemudian kalau untuk yang tadi dimaksud Pak Abid, kredit menengah tanpa batasan plafon, itu sebenarnya kalau di bank yang dibilang menengah itu 15 miliar. Bisa lebih tergantung banknya menerapkan berapa. Yeah. Nah kemudian maksud saya Pak, mengenai itikat baik itu Pak, kalau seseorang itu sekarang katakanlah memang dia masih punya mobil ya, dia masih memakai perhiasan, tetapi hasil usaha yang digunakan untuk membayar ini kan tidak ada. Sedangkan bank mengolah kreditnya, kemampuan membayar ya dari hasil usaha, bukan dari melihat barang-barang yang dia pakai. Iya. Nah, sekarang kalau misalkan dibilang, oh, nasabah masih punya rumah, masih punya mobil, masih memakai perhiasan, kenapa nggak dijual aja itu? Kalau nggak dijual, berarti nggak punya etiket baik untuk membayar. Ya, Pak Adi, saya potong Pak Adi ya, biar Pak Ferry melanjutkan. Mohon maaf ini waktunya terbatas dan juga saya mohon maaf, Pak. Ya. Silakan Mas. Udah ketangkep Pak. Sebetulnya belum selesai sampai ke sana. Saya nanti akan menjelaskan tentang apa fungsi hukum publik di dalam pembiayaan atau kreditnya. Karena itu sangat penting kita pahami gitu. Jadi yang itikat baik itu menurut saya itu tidak selalu melihat ke sana, karena apalagi kan subjek nasabah itu juga kompleks, Pak. Apakah itu dia perorangan, apakah dia persekutuan perdata, apakah dia CP, apakah dia firma, apakah dia PT, kan tanggung jawabnya kan sebatas legal entity-nya apa begitu. Jadi istilahnya tidak, oh ini
pemegang sahamnya kok masih kaya raya gitu, kenapa nggak bayar? Ya memang bukan urusannya lagi karena itu sudah urusan PT begitu ya. Kecuali mungkin yang perorangan itu mungkin bisa didakwahkan seperti itu gitu. Tapi bank sendiri kan ketika melihat atau menganalisis pembiayaan atau kredit, dia tidak melihat keadaan sekitarnya kan. Dalam arti apakah bisnis, kan yang pertama kali nih pendidikan seorang banker sih ya. Yang dilihat itu yang pertama kali adalah bisnisnya. Apakah dia akan potensial menguntungkan atau tidak gitu. Kedua kemudian baru kan yang selebihnya. Misalnya soal jaminan. Nah, jaminan juga jaminan mana yang paling yang paling cashful gitu ya, yang paling gampang di-cashkan kan. Itu seperti itu, Pak. Jadi istilahnya saya bukannya menampik bahwa ini kok orang kaya raya tapi macet, tapi kok nggak membayar dengan uangnya sendiri gitu loh. Nah itu perlu kajian yang tersendiri atau perlu analisis pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan yang tersendiri. Tetapi biasanya di bank itu ya ada tadi kan ada beberapa pilihan tuh yang dituliskan juga di OJK itu, di POJK itu. Nah itu pilihan-pilihan itu tidak serta-merta gitu kan, boleh memilih bank itu menerapkan yang mana ke nasabah yang mana, tidak gitu. Dilihat dari analisisnya juga, apakah misalnya permasalahannya itu di mana. Misalnya, oh ini orang masih sanggup membayar pokok gitu kan, wajibkan saja pokoknya dulu. Kalau di bank konvensional namanya interest balloon payment gitu kan. Jadi interestnya digelembungkan di belakang. Kalau dalam bahasa syariah belum ada gitu ya. Apakah misalnya margin balloon payment gitu. Marginnya dibayar di kemudian begitu loh. Jadi makanya menurut saya ini adalah ilmu yang terus dikembangkan dan sebetulnya para peneliti gitu ya, kemudian pengajar plus murid mahasiswa gitu, itu bisa mengarah sampai ke sana gitu. Mungkin nanti skripsi bisa menghasilkan satu produk misalnya SOP restrukturisasi pembiayaan gitu ya. Kemudian dari Bu Eis, setuju tidak normal. Kemudian apakah misalnya bisa dipakai sebagai force majeure ya? Nah, kalau menurut saya yang namanya klausula force majeure itu saya yakin standar pasti ada dalam setiap kontrak gitu kan. Walaupun itu adalah pasal yang jarang sekali dipergunakan atau jarang sekali dilihat gitu kan. Nah, apakah dalam posisi pandemik COVID-19 ini itu bisa ditengok kembali gitu loh. Bisa dinegosiasikan. Karena kan yang namanya klausula force majeure itu kan adalah klausula kontraktual juga gitu, disepakati kan. Kalau di luar yang namanya mereka kan sudah lebih humanis, sudah lebih apa gitu ya. Bencana alam itu sudah langsung dia keluarkan misalnya peraturan tentang bahwa ini dalam keadaan yang bisa dianggap sebagai opermah, gitu, sebagai force majeure. Nah kalau di kita ada misalnya presiden bicara bahwa ini misalnya bencana nasional gitu kan, tapi besoknya mungkin ada menterinya yang juga mungkin jago hukum bilang bahwa tapi ini tidak bisa dijadikan klausula force majeure gitu loh. Nah oleh karena itu menurut saya kembali lagi ini yang juga penting tadi untuk Pak Ardi ya. Bukan satu-satunya mungkin, di antara yang paling utama hukum private yang kemudian diutak-atik pemerintah seperti hukum publik itu adalah kredit atau pembiayaan. Kan pembiayaan itu akad ya, kontraktual gitu. Tapi kenapa diurus sampai sebegitunya? Ada peraturan Bank Indonesia-nya, ada OJK-nya gitu kan. Syarat-syaratnya juga ini kan, itu artinya seperti hukum publik gitu. Nah di sini menurut saya memang sangat penting sekali peran pemerintah itu ya untuk menentukan apakah misalnya COVID-19 ini, pandemik ini adalah sebuah peristiwa force majeure atau bukan, itu juga sangat penting diintermediasi oleh pemerintah gitu loh. Nah kalau pemerintahnya misalnya mencela-mencela atau tidak jelas, yang terjadi nanti adalah lawyering gitu.
istilahnya kontraktual juga atau negosiasi antara nasabah dan perbankan. Kalau nasabahnya ngotot, pinter, misalnya kan serta bayar lawyer atau apa, mungkin bisa diperhatikan gitu loh. Tapi kalau umum kan, menurut saya walau alam gitu. Jadi seperti itu. Jawaban saya terhadap pertanyaan 3 orang tadi. Kalau yang Bu Ilen tadi, yang soal 2 kali itu sudah saya singgung tadi, bahwa khusus untuk restrukturisasi UMKM yang di bawah 10 kalau tidak salah ya, itu tidak dihitung sebagai satu restrukturisasi. Berarti kalaupun pernah direstrukturisasi dia masih 0. Nanti di riwayatnya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Bagja mungkin akan menambahkan? Pak Bagja. Pak Bagja? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Terkait dengan nisbah bagi hasil ya, tadi ada dari Pak Hafid menyatakan apakah jika tidak ada hasil itu kemudian tidak ada yang dibagi. Dasar filosofisnya nisbah bagi hasil itu kan baik pihak bank ataupun pihak nasabah itu sudah ada komitmen. Kalau dia menghasilkan sesuatu keuntungan, maka keuntungan itu dibagi. Tetapi apabila mengalami kerugian, maka itu sebagai risiko yang juga harus ditanggung bersama. Maka di dalam hal ini, nisbah bagi hasil itu sesuai dengan apa yang dihasilkan di dalam pembiayaan antara bank dengan nasabah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya memahami pendapat dengan Pak Farouk bahwa itikat baik itu tidak hanya pada kondisi normal. Karena dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan prinsip prudential banking, ada istilah karakter. Karakter itu kan istilahnya kemauan orang untuk membayar atau melunasi. Bukan kemampuan yang dinilai, tapi kemauannya. Kalau dilihat apakah dia ada kemauan membayar, maka upaya itulah dia dikatakan punya itikat baik. Kemudian Vosmeyer sendiri itu kan diatur di dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Ya, di sana intinya membebaskan debitur dari segala biaya rugi dan bunga sepanjang debitur dapat membuktikan adanya keadaan memaksa atau force majeure. Membuktikan, jadi pembuktian itu harus ada bahwa dia betul-betul force majeure, terdampak, tidak hanya dia menderita COVID, tapi dia ada penurunan atau ada ketiadaan penghasilan selama adanya COVID-19 ini. Saya rasa itu Pak, secara singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Ya, baik. Saya akan mencoba merangkum dari 3 penanya, Pak Andi, Bu Is, dan Bu Ilen ya. Mungkin dari Bu Ilen dulu aja. Tadi terkait dengan seandainya ada restrukturisasi akad ya, apapun nanti bentuknya tergantung dari persoalan yang dihadapi, maka apakah roya pasang atau roya lanjut ya. Kita coba yang umum dulu ya, apakah tadi ya roya pasang lanjut atau bagaimana tentang APHT-nya. Juga untuk 2 penanya yang lainnya, yang perlu kita ketahui dalam kondisi ini akad dan perikatannya itu berbeda ya. Jadi ada akad dan ada iltizamnya. Jadi di sini kita harus melihat ada perikatan yang lahir dari akad dan perikatan yang lahir dari peraturan perundangan tadi. Jadi tentu asasnya Pacta Sunt Servanda dikembalikan pada akad masing-masing pihak. Lalu kemudian ada nasabah-nasabah yang terdampak COVID. Ada perikatan yang lahir dari peraturan perundangan, ada PSBB tadi ya, dan sebagainya, itu juga perlu diperhatikan. Maka yang harus jeli dalam hal ini, para notaris atau bagian legal dari perbankan syariah, perikatan yang dialami antara nasabah dan bank itu sumbernya dari apa? Nah, kita lihat terlebih dahulu dari perikatannya. Kalau perikatan dari perjanjian atau akadnya sudah bisa selesai, maka tidak perlu melihat peraturan perundangan yang ada. Tapi sebagian besar nasabah terdampak COVID itu berkaitan dengan asas itikat baiknya. Kembali, 2 narasumber sebelumnya kan juga sudah menyampaikan. Asas itikat baik ada 2 kan. Asas itikat baik yang ada pada saat pembuatan, yaitu kejujuran. Dalam hal ini kan kejujuran dari para pihak. Jadi perikatan sejak awal nasabah mengajukan pembiayaan, ada skut dan haftumnya, itu yang kemudian sejak awal juga akan diniatkan baik untuk dikembalikan. Lalu dalam pelaksanaan kan ada kepatutan dan keadilan, ya 1338 ayat 3-nya.
Nah, berkaitan dengan perikatan tadi, Bu Ilan ya, ini kawan saya ini satu angkatan kebetulan Pak Habib, jadi bertemu di forum ini. Ya, adik kelasnya Pak Ferry juga di Fakultas Hukum. Jadi perikatan yang lahir dari akadnya kan tentu belum berakhir Bu ya. Jadi perjanjian pokoknya tadi, apakah murabahah, apakah musyarakah nanti tergantung dari situasi dan kondisi nasabahnya. Lalu terkait dengan pengikatan jaminannya, ini kan aksesoris. Maka ketika akad pokoknya belum jatuh tempo hanya karena ada kondisi COVID-19 lalu kemudian akan ada restrukturisasi, ya tadi kan kondisinya kalau bisa belum yang macet loh ya, jadi kalau yang macet tentu masuknya di penyelesaian kan gitu. Ini yang kadang-kadang kita tidak jeli melihat perikatan masing-masing pihak terkait dengan jangka waktu. Nah sehingga pada saat perjanjiannya masih berlangsung dan perikatannya terkait juga dengan perikatan yang lahir dari perjanjian aksesorisnya tadi belum berakhir, maka kalau menurut saya dan juga nih hasil konsultasi dengan suami, harusnya roya lanjut, bukan roya pasang. Itu juga nanti kalau di dalam APHT lanjut ya. Jadi itu juga kaitannya dengan apa upaya-upaya yang dilakukan ya notaris-notaris yang akan mengawal perbankan syariah. Ya memang kembali tadi kan di dalam penyelesaian situasi dan kondisi saat ini tentu ada perjanjian atau akad yang sudah dibuat, notarialkah atau yang semacamnya di lapangan, lalu acuannya apa? Fakta sunt servandanya selain perjanjian kan kebijakan dari masing-masing perbankan. Nah itu yang Dewi, mohon maaf Bu Dewi, to the point aja Bu Dewi, mau maghrib masalahnya, to the point, silakan. Berbeda, berbeda Bu Ilan mengalaminya karena memang tiap bank punya kebijaksanaan yang berbeda-beda. Nah ini yang harus diketahui. Maka nasabah ataupun notaris atau para pihak yang ada, kembali aturan yang ada dan perjanjian yang ada atau akadnya menjadi pegangan dalam penyelesaian permasalahan. Jadi demikian, kita harus memang betul seperti forum kemarin ya Pak Andi itu sampaikan, kita harus membuka kembali ya pengetahuan kita. Jangan kemudian terbawa emosi hanya karena gara-gara COVID-19 lalu kemudian asas syarat-syarat gunakan. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Habib, silakan Pak Habib. Baik, terima kasih Pak Habib. Ini sudah maghrib, nggak apa-apa sebentar lagi. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tentang itikat baik. Ya. Saya awali dengan pertanyaan, orang tahu atau tidak tahu ada itikat baik itu kapan? Saya mengkaji beberapa putusan Mahkamah Agung tentang itikat baik. Pada akhir putusan Mahkamah Agung selalu disebutkan, misalnya tergugat tidak punya itikat baik. Istilahnya kapan itikat baik itu diketahui? Itikat tidak baik itu kapan diketahui? Setelah bermasalah. Saya bayangkan kalau semua orang itikat baiknya di awal, dunia ini aman. Karena kan ada orang berhutang. Tapi itikat seperti itu akan diketahui nanti di belakang setelah semuanya bermasalah baru ketahuan. Ini memang ini menilai itikat baik itu sangat susah. Sehingga kalau dalam hukum perdata ada gium yang menyebut seperti ini. Kejujuran harus dianggap pada setiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan itu. Jadi dalam hukum perdata itu, kejujuran harus dianggap ada pada setiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan. Itu sebenarnya prinsip. Nah bagaimana membuktikan ketidakjujuran itu? Bukan di awal, pasti di belakang. Ketidakjujuran ketahuinya di belakang, bukan di awal. Kalau ketidakjujuran diketahuinya di awal, dunia ini beres. Ketidakjujuran itu ketahuan kapan? Di belakang. Kita bayangkan kalau ketidakjujuran itu diomongkan, diucapkan di awal misalnya. Tapi adakah orang yang semacam itu di dunia ini? Jarang itu. Itu mungkin pendapat saya. Nah yang kedua dari Bu tadi tentang force majeure ini, saya katakan kalau tidak ada POJK nomor 11, ya, itu force majeure semua. Saya menyebutkannya force majeure ini apa? God of Act. Tindakan Tuhan yang berkehendak. Force majeure ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Hanya dalam POJK ini, daripada kalian ribut menurut OJK mungkin begitu. Sudah kami nyatakan nih, restrukturisasi saja kan. Ini sudah termasuk. Tapi daripada ribut nanti kemudian hari, POJK langsung keluarkan POJK nomor 11 tadi. Itu pasti force majeure, hanya sudah diberikan cara bagaimana cara-cara mengaturnya. Nah, itu mungkin yang kedua. Yang ketiga begini,
Kalau menurut saya apakah berubah atau jaminannya? Saya punya pendapat, Bapak dan Ibu bisa lihat. Kalau di SKMHT, APHT perbankan konvensional, itu hanya disebutkan berdasarkan perjanjian utang piutang atau pengakuan atau perjanjian hanya satu. Jaminannya pasti entah tanah atau apapun. Ketika jaminan berubah ini pasti menunjuk. Tapi di perbankan syariah akan berbeda. Ketika misalnya perjanjian induknya itu adalah murabahah, akan berganti jadi musyarakah, apa jaminannya tetap? Nah ini yang jadi berbeda. Karena niatnya berbeda, ada berubah pasti berbeda. Sehingga orang menyebutnya itulah namanya raya pasang akhirnya. Nah ini betul kata Bu Dewi tadi. Kita bagaimana perangkat yang mengatur seperti itu? Karena nasabah kan rugi terus, Bu ya. Awalnya murabahah, karena sekarang jadi musyarakah, roya dulu dong, pasang dulu, oh duit lagi. Ini yang seharusnya ada jalan keluar yang harus dilakukan. Contohnya begini, ini mohon maaf, saya kemarin bulan Maret dengan Pak Hafid ke Aceh. Di Aceh tahun 2020 ini sudah berlaku kanun. Kanun ini artinya apa? Di Provinsi Aceh mulai tahun 2020 tidak ada lagi perbankan konvensional. Harus syariah semuanya. Sehingga kemarin di Aceh mengalami kesulitan. Bagaimana mengalihkan dari perbankan konvensional ke syariah? Nah, perlu kita ketahui, bukan APSI punya gawe ke Aceh, sampai sekarang belum selesai, Bu. Di Aceh masih ribut. Apakah harus roya pasang, bikin perjanjian baru, atau dilanjutkan? Pada sisi lain, Dewan Fatwa Syariah tidak berkutik tentang masalah ini. Mungkin Bu Dewi coba tanya ke rekan-rekan di Aceh, betul atau tidak, Bu? Tentang berlakunya kanon tidak boleh lagi ada perbankan konvensional di Aceh, harus syariah. Ini pengalihan perjanjiannya, Bu. BPN sendiri tentang jaminannya apakah bisa dengan subrogasi atau sesi, saya lihat suratnya BPN, dia tidak bisa menjawab juga. Nah ini kajian menarik sebenarnya. Saya berharap APSI bisa memberikan jawaban ke teman-teman notaris PPAT dan di Aceh, BPN di Aceh, ini loh jawabannya yang harus dilakukan. Karena menunggu Dewan Fatwa Syariah kapan selesainya. Baik itu Pak Habib ya, yang saya sampaikan, mudah-mudahan minggu depannya kita lanjutkan dengan materi yang lebih lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya Pak Hafid? Suaranya nggak muncul Pak Hafid. Suara. Silakan Bro Pak. Oke. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, baik pembicara maupun peserta seminar seluruhnya saja, tidak bisa saya sebut satu persatu. Menarik sekali diskusi kita sore hari ini, dan kita menjadi tahu bahwa banyak sekali persoalan-persoalan yang masih perlu dipikirkan ulang. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pembicaraan kita selama 2 jam ini tidak akan selesai membicarakan satu masalah saja. Ketika kita menjadikan masuk satu masalah, masih akan banyak berkembang masalah-masalah lain. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengkaji, mendalami, dan juga mudah-mudahan APSI bisa berkontribusi dengan memberikan fasilitas sarana untuk berdiskusi seperti ini. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dalam kebaikan, dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.